Kondisi terkini di Korea Selatan kita tanyakan langsung kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi yang ada di Seoul. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Umar Hadi. Selamat sore. Nah, berarti Anda bisa gambarkan bagaimana situasi terkini? Apakah memang karena sedemikian kuatnya kultur di sana berkumpul-kumpul sehingga kemudian justru pusat-pusat hiburan yang menjadi klaster-klaster baru? Anda bisa gambarkan apa yang terjadi di Korea? Jadi yang pertama sejak kemarin tanggal 29 Mei kemarin sore memang diberlakukan kembali pembatasan sosial yang lebih ketat hanya untuk di kota Seoul dan sekitarnya. Jadi kota Seoul, lalu Incheon dan provinsi Gyeonggi. Jadi tidak berlaku di seluruh Korea Selatan. Sebagaimana kita ketahui kan tanggal 6 Mei tadinya sudah dilonggarkan pembatasan sosialnya, tetapi kemudian ada dua sebetulnya faktornya. Yang pertama adalah kasus-kasus baru yang datang dari luar negeri. Jadi biasanya orang Korea sendiri yang pulang dari Amerika, dari Eropa itu dites di airport, kemudian ternyata terjangkit COVID-19. Yang kedua memang muncul klaster-klaster baru setelah pelonggaran pembatasan sosial itu. Yang besar-besar itu terjadi di Seoul. Yang pertama itu di kawasan Itaewon, itu dari satu tempat hiburan. Yang kedua dari satu gudang, satu perusahaan online, ya retail online itu juga cukup besar. Lalu ini baru kemarin terjadi, ini kebetulan di kecamatan yang dekat dengan KBRI, ada satu gedung di mana di dalamnya ada tempat kursus pelajar, ya. Jadi anak-anak sekolah di sini kan ikut kursus tambahan matematika dan sebagainya. Jadi tapi penanganannya cepat sekali sehingga kalau kemarin penambahan kasus itu sempat 79 dalam satu hari ini sudah turun lagi jadi 39, dan jumlah orang yang terkait yang sudah dites itu begitu masif. Contohnya yang dari kasus Itaewon, klaster Itaewon, sudah 83.000 orang dites dalam waktu beberapa hari. Yang di pusat distribusi Kupang itu sudah ribuan sudah dites. Ini yang kemarin yang di dekat dengan KBRI ini itu memang puskesmas yang dekat sini cukup kerepotan melayani orang yang minta dites, sehingga tadi pagi saya lihat di taman di sebelah KBRI persis itu dibangun tenda-tenda yang bisa melayani orang tes COVID PCR, sampai katanya sehari dia bisa tes sekitar 2.500 orang. Pak Umar Hadi, saya coba analogikan atau coba perbandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia kan Pak Umar Hadi juga pasti sudah tahu ada pelonggaran PSBB, tapi untuk khusus zona merah begitu. Nah, kalau di Korea Selatan sendiri yang masih masuk ke zona merah, apakah diberlakukan aturan tidak boleh keluar masuk mereka yang ada di zona merah ke zona hijau ataupun sebaliknya? Itu juga dilakukan di Korea Selatan? Di Korea Selatan tidak dilakukan seperti itu. Bahkan ketika sedang parah-parahnya terjadi kasus di kota Daegu pada bulan akhir Februari dan bulan Maret itu, kita pergi ke kota Daegu bisa saja, tidak pernah ada halangan begitu. Oke, berbeda ya. Lantas Anda bisa gambarkan tadi Pak Umar Hadi menyebut langkah dari pemerintah Korea Selatan begitu cepat. Kecepatannya seperti apa? Dalam arti bahwa kesiapan dari tenaga medis, fasilitas kesehatan untuk melakukan uji coba atau tes cepat atau tes swab bahkan untuk bisa menentukan klaster-klaster baru itu yang dilakukan? Iya, jadi yang pertama itu kan informasi ya. Jadi kita di sini di handphone kita ini setiap saat ada emergency alert. Jadi kita terima misalnya seperti yang kemarin ini kan ada gedung, kemudian gedungnya ini jaraknya sekitar 200 meter lah dari KBRI. Di gedung ini ada satu pasien positif, dia guru di tempat kursus anak-anak sekolah itu, sehingga tanggal 25 sampai jadi Anda yang pada tanggal 25 sampai 27 berada di gedung itu disarankan untuk segera melakukan tes. Disebut tempatnya di sini, di sini, di sini.
Jadi itu membuat kita bisa berpikir, kebetulan misalnya di gedung itu ada tempat makan, restoran Thailand yang staf kami di KBRI banyak yang suka makan siang di situ. Jadi kita bilang ya mereka yang tanggal 25, 26, 27 makan siang di situ ya pada tes lah begitu. Jadi cepat sekali, dan ketika misalnya puskesmasnya atau kliniknya yang terdekat penuh seperti sekarang sedang terjadi di Kecamatan Yodongpo ini, langsung dibangun tenda fasilitas sementara untuk melakukan pengetesan. Jadi itu kecepatan itu ya, mulai dari informasi sampai penanganannya. Sehingga kan teorinya sederhana, semakin banyak orang yang bisa dites yang terkait dengan tempat itu, semakin cepat ketahuan mana yang positif, sehingga tindakan treatmentnya atau isolasinya bisa dilakukan segera. Pak Umar Hadi juga bisa gambarkan saat dilakukan pelonggaran, kalau di Indonesia Pak Umar Hadi tetap dilakukan protokol COVID-19, misalnya di mal-mal sudah disiapkan tempat cuci tangan, dibuatkan jarak-jarak tertentu di transportasi publik. Di Korea Selatan sendiri itu juga dilakukan, tapi kemudian hasilnya kita lihat ada pelonjakan kasus positif atau seperti apa? Iya, sama persis. Jadi ketika tanggal 6 Mei dilakukan pelonggaran, itu ada pedoman-pedoman yang diumumkan oleh pemerintah. Bagaimana kalau Anda melakukan kegiatan harus pakai masker dan sebagainya. Naik angkutan umum wajib pakai masker dan sebagainya. Saya kira sama lah itunya. Cuma memang kalau saya perhatikan, kan dimulainya tanggal 6 Mei ya. Nah itu kebetulan tuh sebelum tanggal 6 Mei ada beberapa hari itu libur panjang itu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Sehingga kelihatannya orang pada nggak sabar itu. Jadi pada pergi ke tempat hiburan, ke tempat olahraga. Jadi yang menjadi klaster-klaster kecil-kecil ini ya, pertama itu tempat-tempat ibadah, ya kan. Yang kedua tempat hiburan, klub, disko yang gitu-gitu ya. Yang ketiga tuh juga ada ini fasilitas kesehatan, gym, fitness center. Jadi tempat-tempat itu yang juga restoran sekarang disarankan untuk ditutup. Jadi memang mestinya kita bisa ambil pelajaran dari situ, tempat-tempat yang memang rawan terjadinya sebagai tempat penyebaran. Di Indonesia baru saja tempat-tempat yang Bapak sebutkan tadi sudah dilakukan pelonggaran, dan ada beberapa visual yang menunjukkan kalau ada pengetatan penerapan protokol COVID-19. Semoga tidak terjadi seperti yang di Korea Selatan. Pak Umar Hadi, kalau angka sekarang Anda sebut tadi sudah mulai menurun dengan kecepatan dari pemerintah Korea Selatan sendiri menanganinya. Saat ini bisa Anda sebutkan berapa angka positif di Korea Selatan? Jadi kasus kumulatif semuanya sejak tanggal 20 Januari kan ya, kasus pertama, sekarang itu sudah 11.441. Tetapi yang pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan sudah keluar dari rumah sakit itu sudah 10.398. Dengan demikian kasus yang masih aktif yang di rumah sakit ya sekitar 1.000 orang. Karena itu kapasitas rumah sakit, tenaga-tenaga medis untuk menangani pasien-pasien COVID-19 juga sudah sangat leluasa gitu, sangat besar kapasitasnya. Warga negara Indonesia sendiri seperti apa? Ada yang positif atau tidak sama sekali, Pak Umar Hadi? Syukur alhamdulillah sampai hari ini warga kita semuanya aman, sehat, karena kompak sekali mereka di sini. Di sini kan sekitar 37.000 orang ya, WNI, itu mahasiswanya dengan organisasinya sangat kompak, ya mereka saling mengingatkan, saling menjaga. Terus pekerja-pekerja migran itu tergabung dalam berbagai paguyuban kedaerahan atau di masjid-masjid, musola-musola mereka sangat aktif komunikasinya. Juga dengan KBRI kita selalu memberikan himbauan-himbauan melalui media sosial atau kita telepon ke kelompok-kelompok mereka. Jadi syukur alhamdulillah sampai hari ini kita dalam keadaan tenang ya. Saya selalu bilang, tapi tetap harus waspada dan tetap kita harus ingat dengan pedoman-pedoman kesehatan. Kemarin Idul Fitri pun
di Korea Selatan ini ada 59 masjid dan musola Indonesia, jadi yang dibangun oleh anak-anak kita sendiri. Itu di sebagian besarnya sudah bisa dan memang boleh melakukan sholat berjamaah, tapi dengan cara yang sangat sesuai dengan pedoman kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah Korea Selatan. Berarti saya konfirmasi lagi, saya tegaskan lagi, 0 ya, tidak ada warga negara Indonesia yang positif corona dan itu kita syukuri. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.